Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Dalam pembahasan video kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa pertanda bahwa di dalam jiwamu mengalir energi suci yang diwariskan dari leluhurmu yang sakti. Dalam dunia spiritual, keberadaan leluhur sakti merupakan aspek yang dipercaya memiliki kedalaman spiritual, dan warisan yang kaya akan pengetahuan serta kemampuan spiritual. Melalui serangkaian ciri khas, seseorang yang dianggap memiliki energi suci dari leluhur sakti, menggambarkan pengalaman dan koneksi khusus dengan leluhur mereka. Ketika seorang leluhur sakti telah tiada, semua kesaktian dan ilmu yang dimilikinya sebenarnya tidaklah ikut sirna. Ilmu dan kesaktian leluhur akan berubah wujud menjadi suatu bentuk energi, dan menunggu di alam semesta ini. Energi tersebut akan mengambil wujud suatu khodam, energi gaib, kemampuan spiritual, dan lain sebagainya. Energi itu akan menunggu hingga waktunya tiba, untuk masuk ke dalam salah satu dari keturunan leluhur sakti tersebut. Entah itu keturunan yang memiliki energi yang mirip dan selaras dengan energi leluhurnya, atau mereka yang sudah disepakati dalam perjanjian antara leluhur dan entitas yang menjadi sumber kesaktiannya. Dan berikut ini adalah beberapa pertanda bahwa di dalam jiwamu mengalir energi suci yang diwariskan oleh leluhurmu yang sakti. Tanda yang pertama adalah memiliki ciri fisik yang unik. Seseorang yang dianggap memiliki darah keturunan sakti, seringkali ditandai dengan ciri fisik tertentu yang berbeda dari kebanyakan orang. Misalnya, mata yang tajam dengan tatapan yang dalam atau warna mata yang tidak umum. Beberapa juga mungkin memiliki tanda lahir di tempat tertentu yang dianggap istimewa. Dalam mitologi, tanda lahir tertentu diyakini sebagai simbol warisan dari nenek moyang yang memiliki kesaktian. Tanda yang kedua adalah Anda memiliki energi yang selaras dengan energi elemen dari leluhur. Energi elemental adalah makhluk astral yang bertugas untuk menjaga bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Biasanya elemental ini dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu elemental tanah, elemental air, elemental api, dan elemental udara. Ketika energi panjenengan bergetar dalam frekuensi yang sama dengan energi dari para elementer tersebut, maka panjenengan secara spiritual akan menjadi orang yang sangat terhubung dengan jagat raya ini. Di mana salah satu akibatnya, yaitu panjenengan akan memiliki doa atau ucapan yang mudah menjadi kenyataan. Adapun tanda jika panjenengan memiliki energi yang selaras dengan para elemental, adalah panjenengan seorang yang mudah didatangi oleh para serangga. Seperti kupu-kupu, capung, kunang-kunang, belalang dan lain sebagainya. Namun terkadang, burung dan kucing pun juga akan ikut mendekat. Urutan yang ketiga adalah, panjenengan bisa melihat aura. Aura merupakan energi yang berupa kilatan cahaya, dan memiliki warna tertentu, yang nampak di sekeliling tubuh manusia, hewan, tumbuhan bahkan makhluk halus, dan benda-benda yang memiliki tuah kesaktian tertentu. Jika panjenengan bisa melihat aura, maka setelah beberapa waktu, panjenengan akan memiliki kemampuan yang dinamakan dengan aura reading, atau membaca aura. Panjenengan akan tahu kondisi mental dan fisik seseorang, hanya dengan melihat auranya saja. Seseorang yang menguasai ilmu ini dengan baik, akan tahu jika ada orang yang sedang menyembunyikan perasaan darinya. Misalnya jika ada orang yang diam-diam suka, atau bahkan yang ingin berniat jahat kepadanya. Urutan yang keempat adalah, panjenengan memiliki sentuhan sebagai seorang penyembuh spiritual. Dari kesaktian leluhur yang satu ini, sangatlah mudah dikenali, yaitu ketika panjenengan menyentuh atau memeluk seseorang yang sedang galau atau sedih, maka orang tersebut akan terlihat menjadi lebih tenang, dan bisa menguasai emosinya. Hal lainnya yang bisa diamati dengan mudah adalah, jika panjenengan merupakan orang yang sering dijadikan tempat curhat oleh teman atau bahkan orang asing, dan setelah curhat dengan panjenengan, mereka akan terlihat lebih lega.
seolah terlepas dari himpitan dan beban yang memberatkan mereka. Kemampuan sebagai spiritual healer ini biasanya juga akan berkembang menjadi natural healer, atau seorang penyembuh dengan menggunakan media energi alam. Tanda sebagai seorang penyembuh alami bisa terlihat ketika panjenengan menempelkan telapak tangan kepada orang lain. Telapak tangan panjenengan akan terasa lebih panas atau lebih dingin dari telapak tangan orang normal. Bahkan ketika mendekatkan telapak tangan tersebut beberapa senti dari tubuh orang lain, terkadang akan terasa seperti ada pusaran angin kecil. Energi dari alam semesta ini akan bisa diolah dan dipergunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik yang memang berasal dari masalah medis ataupun yang bukan medis. Tanda yang kelima adalah panjenengan memiliki kemampuan telepati batin yang kuat. Jika panjenengan sedang memikirkan seseorang, kemudian tiba-tiba saja orang tersebut menghubungi Anda, kemudian selang beberapa waktu orang tersebut datang menemui Anda. Jika hal ini sering terjadi, maka bisa jadi panjenengan memiliki kekuatan telepati. Mungkin panjenengan akan berpikir bahwa hal tersebut adalah suatu kebetulan saja. Padahal sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan. Sebuah peristiwa yang terjadi di alam semesta ini adalah hasil dari hukum sebab akibat yang bermula dari kekuatan pikiran. Sehingga dengan demikian, kekuatan telepati bisa disebut juga sebagai kekuatan pikiran untuk membuat orang lain mewujudkan apa yang ada di pikiran kita tanpa adanya perintah secara lisan. Ciri yang keenam adalah panjenengan memiliki kemampuan untuk menerawang secara jarak jauh. Kemampuan ini pada mulanya akan datang sebagai mimpi ketika sedang tertidur. Dalam mimpi tersebut, panjenengan akan bisa merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi sangat terasa nyata. Bahkan ketika bangun sekalipun, mimpi tersebut bisa panjenengan ingat secara detail. Di dalam mimpi tersebut, terkadang panjenengan juga akan melihat seseorang yang panjenengan kenal. Panjenengan bisa tahu secara jelas apa yang sedang dia lakukan. Bahkan dari baju yang sedang dia pakai pun akan bisa diketahui dengan jelas. Dan anehnya, ketika dikonfirmasikan dengan yang bersangkutan, hal itu adalah benar adanya. Jika kemampuan ini panjenengan asah dengan baik, maka hanya dengan fokus saja, panjenengan akan bisa menerawang lokasi dan orang yang berada di jarak jauh secara sadar tanpa harus melalui mimpi terlebih dahulu. Ciri urutan yang ketujuh adalah panjenengan sering bermimpi melihat tubuh panjenengan sendiri yang sedang tertidur. Jika sering bermimpi hal yang demikian, maka bisa jadi panjenengan mewarisi kesaktian dari leluhur yang dinamakan dengan Rogo Sukmo atau astral projection. Pada awalnya, ditandai dengan perasaan seperti terbang melayang, atau bisa juga seperti terjatuh ke dalam lubang. Jika panjenengan bisa menguasainya, maka akan memiliki kemampuan untuk bisa pergi secara astral, menembus ruang dan waktu. Ciri yang kedelapan adalah panjenengan sering mengalami kesetrum gaib. Kesetrum gaib ini biasanya akan muncul ketika panjenengan berjabat tangan dengan orang tertentu, atau meraba benda yang ditengarai menyimpan suatu kekuatan dan kesaktian gaib. Kesetrum gaib ini merupakan bentuk kesensitifan panjenengan dalam merasakan energi halus yang lainnya. Dan hanya dengan merasakan energi tersebut, panjenengan mampu membaca masa lalu atau masa depan. Misalnya hanya dengan melihat dan menyentuh telapak tangan, panjenengan bisa mengetahui bagaimana masa lalu dan masa depan dari orang tersebut. Atau bisa juga hanya dengan menyentuh sebuah benda, panjenengan bisa melihat kejadian yang terjadi di sekitar benda tersebut di masa lampau. Dan semua hal tersebut muncul begitu saja tanpa harus belajar sedikitpun. Tanda yang kesembilan adalah suka terhadap budaya tertentu. Jiwa terpilih yang menjadi titisan leluhur sakti tidak hanya menyukai budaya tertentu, tetapi mereka juga cenderung mendalami serta menghargai aspek-aspek budaya tersebut dalam percakapan dan kegiatan sehari-hari. Misalnya, mereka bisa sangat tertarik pada seni tradisional, musik,
atau adat istiadat yang merupakan bagian dari budaya leluhur mereka. Tanda yang ke-10 adalah memiliki kekuatan intuisi yang kuat. Orang yang diyakini sebagai titisan leluhur sakti, seringkali memiliki intuisi yang sangat tajam. Mereka mampu merasakan atau mengetahui sesuatu sebelum hal tersebut terjadi. Intuisi ini bukan hanya sekadar firasat, melainkan seringkali menjadi panduan dalam pengambilan keputusan penting. Dalam banyak cerita tradisional, leluhur sakti sering berkomunikasi melalui intuisi atau bisikan, yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang memiliki hubungan spiritual kuat. Tanda yang ke-11 adalah sering mendapatkan penglihatan atau mimpi yang berulang. Tanda lain yang sering muncul adalah pengalaman mimpi atau penglihatan yang kuat dan berulang tentang masa lalu, leluhur, atau dunia gaib. Seseorang yang menjadi titisan seringkali melihat hal-hal yang berkaitan dengan leluhurnya, seperti adegan-adegan masa lalu atau pesan-pesan gaib. Mimpi tersebut biasanya sangat jelas dan memberikan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam kehidupan nyata. Tanda yang ke-12 yaitu menyimpan kebijaksanaan yang luar biasa sejak usia muda. Ada juga kepercayaan bahwa jiwa titisan leluhur sakti memiliki kebijaksanaan di luar usianya. Sejak muda, mereka mampu memahami konsep-konsep kehidupan yang rumit, memiliki pemahaman mendalam tentang dunia, atau bahkan memiliki kemampuan untuk menasihati orang-orang di sekitarnya. Mereka seolah-olah dilahirkan dengan pengetahuan dari masa lalu, yang merupakan warisan dari leluhur mereka. Tanda yang selanjutnya adalah mempunyai koneksi yang kuat dengan alam dan unsur gaib. Leluhur sakti seringkali digambarkan sebagai penjaga alam, dan memiliki kekuatan yang erat kaitannya dengan unsur-unsur alam, seperti tanah, air, api, dan angin. Titisan mereka biasanya memiliki hubungan yang kuat dengan alam, merasakan getaran energi di sekitar mereka, atau mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib yang mendiami tempat-tempat tertentu. Mereka mungkin merasa nyaman berada di alam liar, merasa ada dalam harmoni dengan alam, atau bahkan mampu memanfaatkan energi alam untuk tujuan spiritual atau penyembuhan. Selanjutnya yaitu mempunyai kemampuan menyembuhkan atau melakukan ritual. Seseorang yang menjadi titisan leluhur sakti, seringkali memiliki kemampuan menyembuhkan atau melakukan ritual spiritual secara alami, tanpa harus belajar secara formal. Mereka bisa memahami cara memanfaatkan tanaman obat, melakukan upacara tertentu, atau berkomunikasi dengan roh. Hal ini dipercaya sebagai salah satu cara leluhur sakti memberikan bimbingan kepada generasi penerusnya. Orang-orang ini sering menjadi tempat konsultasi atau rujukan bagi orang-orang di sekitarnya yang mengalami masalah. Tanda selanjutnya adalah adanya energi karismatik dan pengaruh besar terhadap orang lain. Jiwa titisan leluhur sakti seringkali memancarkan aura yang kuat, yang membuat orang lain merasa tertarik atau segan. Mereka mungkin memiliki kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, atau menenangkan orang-orang di sekitar mereka tanpa perlu banyak bicara. Energi karismatik ini diyakini berasal dari kekuatan spiritual leluhur mereka yang turun melalui generasi. Kehadiran mereka di suatu tempat seringkali dirasakan secara mendalam oleh orang lain, baik dalam hal ketenangan maupun kewibawaan. Tanda atau ciri-ciri selanjutnya adalah mengalami peristiwa gaib atau fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Seseorang yang merupakan titisan leluhur sakti, mungkin sering mengalami peristiwa gaib, seperti benda bergerak sendiri, mendengar suara-suara aneh, atau melihat bayangan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Fenomena ini dianggap sebagai tanda kehadiran leluhur, yang masih terus melindungi atau memberikan petunjuk. Dalam beberapa kasus, leluhur ini muncul dalam wujud yang tidak kasat mata, tetapi dapat dirasakan atau dilihat oleh jiwa yang memiliki hubungan spiritual khusus. Tanda yang terakhir adalah merasa terhubung dengan sejarah atau tradisi leluhur. Titisan leluhur sakti biasanya merasa terhubung dengan tradisi atau sejarah leluhur mereka. Mereka mungkin tertarik secara mendalam pada budaya, ritual, atau adat yang diwariskan oleh nenek moyang.
Bahkan tanpa diajarkan secara langsung, mereka memiliki pengetahuan alami tentang hal-hal yang berkaitan dengan warisan leluhur mereka. Orang-orang ini sering menjadi pelestari tradisi, dan dianggap sebagai penjaga warisan budaya oleh komunitas mereka. Dan demikianlah ulasan kita kali ini mengenai beberapa pertanda, jika di dalam jiwamu mengalir energi suci yang diwariskan dari leluhurmu yang sakti. Penting untuk diingat, bahwa tidak semua orang yang memiliki ciri-ciri ini adalah titisan leluhur sakti. Namun, jika Anda merasakan beberapa tanda ini dalam diri Anda, mungkin ada baiknya untuk menggali lebih dalam potensi spiritual yang Anda miliki. Dalam berbagai tradisi dan kepercayaan budaya, terdapat keyakinan bahwa jiwa seseorang bisa menjadi titisan leluhur sakti. Leluhur sakti seringkali dianggap sebagai sosok yang memiliki kekuatan gaib atau kebijaksanaan tinggi, yang hidup dalam dimensi spiritual, namun masih bisa memberikan pengaruh atau bimbingan pada generasi berikutnya. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung, keyakinan ini tetap hidup di masyarakat, khususnya dalam budaya Nusantara, yang kerap memadukan unsur mistis dengan kehidupan sehari-hari. Percaya atau tidak, konsep titisan leluhur sakti memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi mistis di berbagai kebudayaan. Tanda-tanda ini, meskipun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, seringkali dianggap sebagai cara bagi leluhur untuk tetap menjaga dan membimbing keturunannya. Orang-orang yang memiliki tanda-tanda tersebut, dipercaya memiliki tanggung jawab besar untuk melestarikan warisan leluhur dan menggunakan kekuatan mereka untuk kebaikan masyarakat. Namun, yang terpenting adalah bagaimana seseorang memaknai tanda-tanda ini, sebagai sarana untuk berkembang secara spiritual, dan menjadi individu yang lebih baik. Semoga pembahasan kali ini, bisa menjadi penambah pengetahuan, dan membawa manfaat bagi panjenengan semuanya. Jika panjenengan memiliki pertanyaan, atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar. Dan sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.